Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Kali ini kita kembali dalam pembahasan atau latihan soal pada asesmen sumatif atau formatif, atau mungkin bisa disebut dengan penilaian harian pada bab 6 mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial pada kelas 4 kurikulum Merdeka. Tentunya pada tema Indonesiaku Kaya Budaya. Oleh karena itu, apabila video ini bermanfaat buat kalian semuanya, jangan lupa untuk like dan subscribe bagi kalian yang belum ya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, langsung saja kita ke soal-soal latihan untuk bab 6 Indonesiaku Kaya Budaya. Kita pakai alat bantu snipping tool, bukan snipping tool ya, epic. Oke, soal yang pertama. Sasi merupakan aturan adat yang dijadikan sebagai pedoman setiap warga masyarakat dalam mengelola lingkungan, termasuk pedoman pemanfaatan sumber daya alam. Sasi menjadi salah satu kearifan lokal yang bermanfaat dalam mengajarkan sikap A. Santun pada orang lain, B. Sikap rajin beribadah, kemudian C. Kepedulian terhadap kelestarian alam, dan D. Kepedulian terhadap sesama. Anak-anak semuanya, di sini sangat jelas sekali bahwa di sini sasi merupakan aturan adat yang dijadikan sebagai pedoman setiap warga masyarakat dalam mengelola lingkungan yang termasuk pedoman pemanfaatan sumber daya alam. Berarti ini ada kaitannya dengan alam. Oleh karena itu jawabannya adalah C. Kepedulian terhadap kelestarian alam. Ini arti dari sasi yang merupakan kearifan lokal di daerah tertentu. Ya, berikutnya kita ke soal nomor 2. Bersih Deso adalah kegiatan di mana masyarakat bersama-sama melakukan kebersihan di lingkungannya. Kearifan lokal ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk A. Gotong royong membersihkan lingkungan, B. Gotong royong membangun rumah warga, C. Meningkatkan hasil panen, dan D. Membasmi hama yang menyerang sawah. Anak-anak semua, di sini sangat jelas sekali. Bersih Deso adalah kegiatan di mana masyarakat bersama-sama melakukan kebersihan di lingkungannya. Oleh karena itu, ini ada kaitannya dengan gotong royong atau kerjasama dalam membersihkan lingkungan, sehingga jawabannya adalah A. Berikut kita ke soal nomor 3. Kita scroll ke atas dulu. Produk khas masyarakat yang disebut nasi tumpeng, ya, nasi tumpeng dengan lauk pauk yang beraneka ragam menjadi simbol rasa syukur atas kebahagiaan. Nasi tumpeng menjadi salah satu kearifan lokal karena mengajarkan masyarakat untuk A. Menghabis-habiskan hasil panen, B. Bersyukur kepada Tuhan atas kebahagiaan yang diberikan, kemudian berhenti menanam dan mengusahakan lahan, D. Membersihkan lahan yang dimiliki. Anak-anak semuanya, di sini sangat jelas. Di sini adalah nasi tumpeng itu produk khas dengan lauk pauk yang beraneka ragam menjadi simbol rasa syukur atas kebahagiaan. Oleh karena itu sangat jelas sekali jawabannya adalah B, anak-anak semuanya. Berikut kita ke soal nomor 4. Upacara ngaben, ya, upacara ngaben dipercayai sebagai bentuk penyucian roh untuk orang yang meninggal. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di daerah A. Jawa, B. Bali, C. Aceh, D. Sumatera.
Anak-anak semuanya, upacara ngaben ini berasal dari masyarakat di daerah Bali. Perlu kalian ingat ya. Nah, itu. Kemudian kita ke soal nomor 5, anak-anak semuanya. Kita ke soal nomor 5. Ya, setiap kebudayaan daerah memiliki keunikan masing-masing. Keragaman budaya daerah menjadi titik-titik bagi bangsa Indonesia. Ya, setiap budaya daerah memiliki keunikan masing-masing, dan keragaman budaya itu menjadi sebuah ancaman, B pemecah belah, C kekayaan, D pengelompokan. Anak-anak semuanya, ini semua menjadi kekayaan. Wah, kebesarannya dihapus dulu pakai yang kecil ya, merupakan kekayaan dari daerah masing-masing. Itu merupakan keragaman budaya. Baik, kita ke soal berikutnya. Di sini ayo memilih lebih dari satu jawaban ya. Lebih dari satu jawaban. 1. Kearifan lokal mengandung nilai-nilai yang baik, sehingga kewajiban kita adalah A. Memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari, B. Membiarkannya diganti oleh kemajuan zaman, C. Menghargainya sebagai warisan leluhur yang berharga, D. Tidak memperdulikan keberadaannya. Nah, anak-anak semuanya, kearifan lokal ini mengandung nilai-nilai yang baik. Oleh karena itu kewajiban kita adalah yang pertama, memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang B ini membiarkannya, ini tidak cocok ya. Untuk yang C, menghargainya sebagai warisan leluhur yang bangsa, ini juga. Nah, kemudian D, tidak memperdulikan keberadaannya, ini juga bukan cara untuk menghargai kearifan lokal. Berikut kita ke soal nomor 2. Nah, hari ini kita memilih lebih dari satu jawaban ya. Penyebab keberagaman kebudayaan daerah di Indonesia adalah A. Hidup dengan persamaan bahasa, B. Setiap pulau di Indonesia memiliki perbedaan keadaan alam, C. Indonesia terletak di dua benua yaitu Amerika dan Afrika, D. Letak Indonesia yang strategis sehingga dikunjungi banyak pendatang. Anak-anak semuanya, penyebab keberagaman kebudayaan ya, ini itu yang pertama, hidup dengan persamaan bahasa, ini bukan. Karena apa? Karena kita memiliki bahasa yang berbeda-beda di masing-masing suku ya. Kemudian yang B, setiap pulau di Indonesia memiliki perbedaan keadaan alam, ini cocok karena setiap pulau keadaan alamnya berbeda. Nah, kita cek yang C, Indonesia terletak di dua benua yaitu Amerika dan Afrika ya. Amerika dan Afrika bukan ya. Indonesia itu terletak di dua benua antara Asia dan Australia, jadi ini bukan. Kemudian D, letak Indonesia yang strategis sehingga dikunjungi banyak pendatang. Ya, letak Indonesia itu strategis karena terletak di antara dua benua Asia dan Australia, sehingga jawabannya ini adalah ini anak, B dan D. Berikut keragaman, soal nomor 3 ya. Keragaman budaya ada banyak. Keragaman budaya serupa makanan khas daerah Indonesia adalah A. Nasi liwet, B. Roti naan, C. Tortilla, D. Rendang. Nah, semuanya di sini yang merupakan makan khas dari daerah Indonesia. Yang pertama, nasi liwet, ini merupakan budaya ya, keragaman budaya makanan ya. Kemudian roti naan ini bukan, tortilla juga bukan, rendang lah, rendang ini merupakan makan khas dari daerah Indonesia. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 4 anak-anak semuanya. Soal nomor 4. Manfaat dari keberagaman sosial budaya bangsa Indonesia sebagai berikut. A. Menjadi identitas negara di mata dunia, B. Memperkaya kebudayaan nasional, C. Membuat masyarakat terpecah-pecah,
D. Menimbulkan persaingan antar daerah. Ya, kita lihat di sini, kita pilih jawaban lebih dari satu ya, sesuai petunjuk di atas. Manfaat dari keberagaman sosial budaya bangsa Indonesia sebagai berikut. A. Menjadi identitas negara di mata dunia, lah ini juga ya. Kemudian B. Memperkaya kebudayaan nasional. Ya, ini memperkaya kebudayaan nasional karena keberagaman sosial budaya kita banyak. Kemudian C. Membuat masyarakat terpecah-pecah. Ini jangan ini ya. Kita mempunyai prinsip Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua, bukan terpecah-pecah. Kemudian yang D. Menimbulkan persaingan antar daerah. Keberagaman kita ini sebagai kekayaan, bukan untuk persaingan. Jadi jelas sekali jawabannya adalah A dan B. Berikut soal nomor 5. Sikap kita dalam menjunjung nilai keberagaman adalah A. Mementingkan kepentingan diri sendiri, B. Menganggap diri sendiri yang paling benar, C. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, D. Bersikap adil dan tidak membeda-bedakan satu sama lain. Anak-anak semuanya, sikap kita dalam menjunjung nilai keberagaman adalah A. Mementingkan kepentingan diri sendiri. Ini jangan ya, karena mementingkan diri sendiri itu tidak baik, namanya egois. Kemudian B. Menganggap diri sendiri yang paling benar, ini juga karena ini egois. Kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, lah baru ini. Kemudian D. Bersikap adil dan tidak membeda-bedakan satu sama lain, lah ini jawabannya juga. Jadi jawabannya, sikap kita dalam menjunjung nilai keberagaman adalah C dan D. Baik anak-anak semuanya, kita scroll ke atas untuk soal berikutnya ya. Soal berikutnya 1 ya, kita pakai alat bantu notepad saja biar enak. Notepad. Oke. Kebiasaan, perilaku, dan nilai-nilai baik yang diwariskan dari nenek moyang yang masih diterapkan di masyarakat dapat disebut ya kearifan lokal. Ini tadi sudah kita bahas. Kemudian untuk soal nomor 2, kearifan lokal berkaitan erat dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Kearifan lokal dalam masyarakat di Kecamatan Kampar, Provinsi Riau dalam menjaga kelestarian hutan adalah itu hutan larangan, ini panjang sekali namanya ya istilahnya, larangan adat Kanagarian Rumbio. Lah ini istilah di Kecamatan Kampar, Provinsi Riau dalam menjaga kelestarian hutan. Berikut soal nomor 3. Letak Indonesia sangat strategis karena terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Berikut soal nomor 4 anak-anak semuanya ya. Masyarakat yang cenderung untuk membuka usaha, bekerja di kantor atau bekerja di pabrik adalah ciri-ciri masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan ya. Nah, karena ciri-ciri tersebut rata-rata pekerjaan yang berada di daerah perkotaan atau dataran rendah biasanya. Baik, soal nomor 5. Alat musik angklung adalah warisan budaya bangsa yang berasal dari daerah manakah? Ya, angklung itu merupakan alat musik warisan budaya yang berasal dari daerah Jawa Barat anak-anak semuanya. Berikut kita ke soal bagian D. Ayo menjodohkan dengan tepat. Berarti kita menjodohkan ya. Kita menjodohkan. Nah, yang pertama yang kita jodohkan adalah
Tariklah garis antara gambar baju daerah sesuai dengan nama daerahnya. Kita tarik ya. Ini merupakan baju daerah dari daerah Kalimantan, sehingga kita tarik Kalimantan Tengah lah, seperti ini ya. Kemudian ini itu dari mana kira-kira? Iya, ini merupakan baju daerah-daerah Papua anak-anak semuanya. Nah, kemudian ini itu lihat, ini ada bunga dan seperti ini daerah Bali ya anak-anak semuanya lah, seperti itu. Baik, berikutnya kita scroll ke atas untuk soal berikutnya. Nah, biar jelas, ini agak jelek ini skenannya, tapi tidak mengurangi kerajinan belajar kita untuk mempelajari bab 6 pada asesmen sumatif ini. Baik, kita mulai. Tariklah kearifan daerah dengan penjelasannya. Sasi ya, sasi tadi sudah kita bahas di soal nomor 1 ya, pada pertama sendiri, bahwa sasi itu merupakan sebuah larangan untuk mengambil hasil alam tertentu. Kemudian marakabola ini istilah tradisi memindahkan rumah secara gotong royong. Jadi rumah di daerah tertentu itu ada yang panggung, sehingga terkadang rumahnya itu bisa dipindah, diangkat bersama-sama ya. Kemudian hutan larangan adat Kanagarian Rumbio ini tadi sudah kita bahas di soal isilah, yaitu peraturan untuk tidak boleh menebang pohon di hutan tersebut. Nah, itu. Baik, berikutnya kita scroll ke atas untuk menarik garis yang nomor 3 ya. Tariklah garis antara kerajinan daerah dan asalnya. Anak-anak semuanya, untuk lurik itu berasal dari Jawa Tengah ya. Kemudian untuk noken itu dari daerah Papua anak-anak semuanya. Kemudian batik ulos ini berada dari daerah Sumatera anak-anak semuanya. Bisa kalian ingat-ingat ya. Berikutnya kita ke soal 4 ya, soal nomor 4. Tariklah garis antara wisata alam dengan daerahnya. Yang pertama, Pantai Parangtritis. Pantai Parangtritis itu dari mana ya? Ya, dari Yogyakarta. Kemudian Danau Toba itu dari Sumatera. Kemudian Danau Bedugul itu dari daerah Bali anak-anak semuanya. Berikutnya soal yang terakhir, tariklah garis antara upaya menjaga kelestarian budaya daerah dan contoh sikap yang sesuai. Ya, yang pertama, mempelajari kebudayaan yang ada di Indonesia. Ini contohnya yaitu mempelajari tarian-tarian dari berbagai daerah. Kemudian untuk mengikuti kegiatan budaya di lingkungan sekitar, contohnya ini mengikuti parade busana daerah saat memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Kemudian bangga menggunakan produk-produk lokal. Nah, contohnya ini ya, menggunakan pakaian batik dalam berbagai acara. Demikian tadi anak-anak semuanya latihan soal untuk asesmen sumatif atau formatif, atau mungkin bisa disebut dengan penilaian harian pada bab 6 tadi ya. Pada bab 6 Indonesiaku Karya Kaya Budaya, yaitu pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 4 semester 2 kurikulum Merdeka. Tentunya apabila video ini bermanfaat buat kalian semuanya, jangan lupa untuk like dan subscribe bagi kalian yang belum ya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu di latihan-latihan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.